Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat telah berlangsung selama puluhan tahun dan menjadi salah satu konflik geopolitik paling kompleks di dunia. Akar permasalahan ini dapat ditelusuri sejak revolusi Iran di tahun 1979 yang mengubah sistem pemerintahan Iran dari monarki menjadi republik Islam. Perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada politik dalam negeri Iran, tetapi juga menyebabkan putusnya hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Sejak saat itu, kedua negara sering berada dalam posisi yang saling berseberangan, baik secara politik, militer, maupun ideologi. Powerful neighbor, the Shah was determined to stem the growing popularity of communism and socialism. He toured the country, warning of the threat. I belong to the generation. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Iran dan Amerika Serikat tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan. Ketegangan terus berlanjut, terutama terkait pengaruh Iran di kawasan Timur Tengah dan program pengembangan nuklir yang menjadi sorotan dunia internasional. Selain itu, konflik juga terjadi secara tidak langsung melalui kelompok-kelompok yang diduga memiliki hubungan dengan Iran. Kelompok-kelompok ini kerap terlibat dalam serangan terhadap kepentingan Amerika Serikat di kawasan, sehingga mempengaruhi situasi dan meningkatkan potensi konflik yang lebih luas. The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Dalam perkembangan terbaru, situasi kembali memanas setelah adanya serangkaian serangan terhadap fasilitas dan kepentingan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah yang diduga berkaitan dengan kelompok pro-Iran. Peristiwa ini menjadi pemicu peningkatnya ketegangan dalam waktu singkat. Sebagai respons, Amerika Serikat mengambil langkah militer dengan melancarkan serangan udara terhadap sejumlah target yang dianggap memiliki keterkaitan dengan Iran. Serangan ini tidak hanya meningkatkan tensi antara kedua negara, tetapi juga memicu kekhawatiran global akan potensi konflik terbuka yang lebih besar di kawasan tersebut. Jika ditarik ke belakang, salah satu peristiwa penting yang memperburuk hubungan kedua negara adalah pembunuhan Qasem Soleimani pada tahun 2020. Qasem Soleimani merupakan salah satu tokoh militer penting Iran yang memiliki pengaruh besar dalam strategi militer di kawasan Timur Tengah. Serangan yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat tersebut memicu reaksi keras dari Iran dan meningkatkan ketegangan secara signifikan. Peristiwa ini bahkan sempat menimbulkan kekhawatiran akan terjadi perang terbuka antara kedua negara. Flaring after a U.S. drone strike last week killed Iran's top military official, General Qasem Soleimani. In the heart of Iran, a public outpouring of grief, overwhelming the streets of its capital. Trump made a big mistake. He killed our hero. Cries drowned out by angry chants. Soleimani, a beloved figure in Iran, seen as standing up to the West. Now, his death and the way it was carried out, a game changer for Iran and the United States. Eskalasi konflik yang terus berlangsung memberikan dampak langsung terhadap kondisi keamanan di Iran dan kawasan sekitarnya. Situasi menjadi semakin tidak stabil dengan meningkatnya risiko terhadap warga sipil maupun warga negara asing yang berada di wilayah tersebut. Ketidakpastian kondisi keamanan ini juga berdampak pada aktivitas sehari-hari masyarakat, termasuk terganggunya transportasi, pendidikan, dan kegiatan ekonomi. Banyak negara pun mulai meningkatkan kewaspadaan serta menyiapkan langkah-langkah perlindungan bagi warganya. Widespread airstrikes across Iran just hours after President Trump repeated the threat to bomb the country back to the Stone Ages. A key bridge near Tehran.
Menanggapi situasi tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengambil langkah cepat dengan evakuasi 32 warga negara Indonesia dari Iran secara bertahap. Evakuasi ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warganya di luar negeri. Para WNI yang berhasil dievakuasi terdiri dari berbagai latar belakang, termasuk pelajar, pekerja, dan wisatawan. Pemerintah juga terus melakukan pemantauan serta koordinasi dengan perwakilan Indonesia di kawasan untuk memastikan keselamatan WNI lainnya yang berada di Iran. Berikut merupakan roleplay dari FG4 tentang penggambaran situasi dari proses evakuasi WNI yang ada di Iran. Gue udah suka dah suasananya kayak gini banget. Tadi yang suka, Tapi ini kayak beda gitu, kayak bahaya banget. ya karena emang bahaya. Kalian semalam dengar Iya, itu kayak dekat banget ya. iya gue juga sampai gak bisa tidur. Gimana ya kalau jadi lebih parah? Makanya kita ada di sini. Menurut tepatnya kita bakal dievakuasi nggak? Harusnya. Harusnya gitu doang. Ini bukan film, semua butuh proses. Kenapa neraka gue? Bentar. Oh iya. Oh, Kak, lo aman? Gue di KBRI. Udah pulang aja. Masih mikir. Mikir apaan lagi? Ini tentang nyawa. Perhatian semuanya. Saya tahu kalian cemas. Berarti kita bakal dievakuasi, Pak. Iya. Pasti akan dilakukan secara bertahap. Kapan dimulainya? Secepatnya. Gue ikut. Gue udah gak mau nunggu lagi. Gue belum yakin. Serius, Pak. Kenapa? Kalau gue pergi dari sini sekarang, cuma yang gue bangun, berarti nanti bakal hilang. Tapi kalau lu mati, semua yang lu bangun itu bakalan hilang juga. Lu harus pilih masa depan atau kesempatan punya masa depan. Tapi gue takut gue harus mulai dari nol lagi. Lebih baik nol daripada semuanya selesai. Halo? Siapa? Oke baik, laksanakan. Evakuasi akan dimulai hari ini. Gua siap. Gue juga. Lu? Gue ikut juga deh. Kalian segera siap-siap ya, evakuasi akan segera dimulai. Oke, gue pulang ya. Nah, bagus. Kita semua di sini nunggu di rumah ya. Hati-hati. Peristiwa evakuasi WNI dari Iran menunjukkan bahwa dalam situasi krisis, keselamatan manusia harus menjadi prioritas utama. Keputusan evakuasi yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk nyata tanggung jawab negara dalam melindungi warganya, terutama dalam kondisi darurat. Jika dikaitkan dengan Pancasila, hal ini mencerminkan nilai kemanusiaan pada sila kedua, serta persatuan pada sila ketiga, di mana seluruh WNI saling mendukung dalam menghadapi situasi sulit. Selain itu, keputusan yang diambil secara terkoordinasi juga mencerminkan kebijakan dalam sila keempat, serta keadilan dalam perlindungan pada sila kelima. Dalam konteks global, peristiwa ini juga menunjukkan pentingnya etika kemanusiaan dan hak asasi manusia, khususnya hak untuk bertahan hidup dan merasa aman. Dari peristiwa ini, kita dapat belajar bahwa dalam kondisi apapun, kemanusiaan harus selalu menjadi dasar dalam setiap keputusan.